Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah ananda salihah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Nah, ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah adab. Apa pembahasan kita hari ini? Hari ini insyaallah kita akan murajaah bab 3. Ananda salihah tahu apa itu murajaah? Nah, jadi hari ini kita akan mengulangi pelajaran bab 3. Ya. Ustaz, kenapa kita harus murajaah bab 3? Karena hari ini Ustaz akan berikan tugas kepada kalian. Jadi sebelum menjawab tugasnya, kita murajaah dulu supaya kalian bisa menjawab tugasnya, ya. Jadi hari ini tujuan kita belajar, kita akan memahami kembali takut kepada Allah dan doa masuk rumah. Ya, jadi kita juga akan jelaskan apa itu doa masuk rumah. Nah, jadi ananda salihah, simaklah pelajaran kali ini atau murajaah hari ini dengan baik supaya kalian bisa menjawab soalnya. Nah, ananda salihah, ini dia bab 3. Pelajaran yang akan kita murajaah insyaallah. Ya. Nah, judulnya yaitu takut kepada Allah. Pertama kita akan murajaah tentang kisah penuh hikmah. Ya. Nah, takut siksa neraka. Nah, jadi suatu ketika Abdurrahman bin Auf ananda salihah dihidangkan makan malam setelah siangnya dia berpuasa. Jadi Abdurrahman bin Auf ini berpuasa. Ya, siangnya dia berpuasa, kemudian malamnya itu dia dihidangkan makan malamnya. Ketika dihidangkan pada suatu hari makan malamnya Abdurrahman bin Auf, dia itu sedang membaca sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Muzammil. Ya. Yang artinya yaitu sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, serta makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ya. Itu dia ayat yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ananda salihah ya membaca ayat tersebut, dia terus-menerus menangis. Ya. Terus-menerus menangis sampai makan malamnya pun dibereskan. Kenapa dia menangis ananda salihah? Karena dia tidak kuat membayangkan pedihnya siksa yang ada di neraka. Ya. Karena neraka itu adalah tempat orang-orang yang jahat disiksa. Ya. Dia menangis karena membayangkan sungguh dahsyat siksa yang ada di neraka. Ya. Kemudian dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi Abdurrahman bin Auf ini takut kepada Allah. Dan dia juga takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala yang ada di neraka. Padahal ananda salihah tahu siapa sih itu Abdurrahman bin Auf? Dia adalah sahabat yang mulia. Ya. Sahabat yang suka bersedekah. Sahabat yang rajin sholat, sahabat yang rajin berpuasa, ya. Dia adalah sahabat yang mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaminnya dia pasti akan masuk surga. Jadi dia adalah salah satu orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk penduduk surga. Meskipun demikian ananda salihah,
Ya, Abdurrahman bin Auf ini tetap takut kepada siksa neraka karena dia takut jika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Nah, itulah dia kisah penuh hikmahnya. Itu kisah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Nah, dari kisah tersebut Ananda Salihah kita mengetahui bahwa kita harus takut kepada Allah. Ya. Karena seperti yang disebutkan dalam bukunya, takut kepada Allah adalah salah satu adab kita mencintai Allah. Abdurrahman bin Auf cinta kepada Allah, maka dia pun takut kepada Allah. Maka kita jika kita cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takut pada seekor binatang, maka kita akan lari menjauhinya. Ya. Jadi saat kita takut kepada makhluk Allah, takut kepada singa, takut kepada ular, takut kepada harimau, takut kepada macan contohnya, maka kita akan lari dan jauh darinya. Ya. Tetapi jika kita takut kepada Allah Ananda Salihah, kita harus semakin dekat dan kita harus semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat kita takut kepada siksa Allah Ananda Salihah, apa yang harus kita lakukan jika takut kepada siksa Allah? Maka kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian meninggalkan seluruh larangannya. Ya. Apapun yang Allah perintahkan, maka kita kerjakan. Allah memerintahkan kita sebagai wanita untuk menutup aurat ketika keluar, untuk memakai jilbab, untuk memakai pakaian yang panjang. Ya. Untuk memakai pakaian yang tidak ketat, yang tidak transparan. Maka kita laksanakan perintah Allah. Allah melarang kita untuk menampakkan aurat kita kepada orang lain, maka kita tidak tampakkan. Ya. Maka semua perintah Allah kita laksanakan dan semua larangan Allah kita tinggalkan. Karena itu adalah bentuk kita takut kepada siksa Allah. Nah, jika kita melanggar larangan Allah, maka Allah akan murka dan marah kepada kita Ananda Salihah. Ya, seperti orang tua kalian atau orang tua kita misalkan. Nak, coba ambilkan Umi piring misalnya. Tidak mau. Jika kalian bilang seperti itu, maka orang tuanya akan marah. Itu jika manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah pun demikian. Ya. Jika kita melanggar larangannya, maka Allah akan marah kepada kita. Jika kita tidak segera bertaubat kepada Allah, maka kita khawatir Allah akan menyiksa kita. Begitu pula Ananda Salihah. Dengan semua yang Allah perintahkan. Seperti baik itu salat, puasa, zakat, atau berbakti kepada orang tua, ya, berkata jujur, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian berlemah lembut kepada orang lain, berkata-kata yang sopan kepada orang tua, dan seterusnya. Semua perintahnya kita harus laksanakan. Ya, Ustaz, kenapa kita harus melaksanakan semua perintah Allah? Karena Allah akan memasukkan orang yang taat, orang yang melaksanakan semua perintahnya ke dalam surga. Allah juga akan memasukkan ke dalam surga orang yang meninggalkan semua larangannya. Ya. Nah, jadi sebaliknya Ananda Salihah yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah janjikan akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka Allah akan siksa dia di dalam neraka. Nah, mudah-mudahan kita Ananda Salihah termasuk anak-anak atau orang-orang yang takut kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nah,
Kemudian ananda soleha, di sini ada doa masuk rumah. Ya, doa ini harus dihafalkan. Ya, doanya yaitu sebelum masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Kemudian baca bismillah. Nah, Ustaz ulangi, doa masuk rumah. Assalamualaikum. Kemudian baca bismillah. Ya. Sebelum masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Kemudian baca juga setelahnya bismillah. Nah, Ustadz, kenapa kita harus mengucapkan salam dan membaca bismillah saat masuk rumah? Karena orang yang mengucapkan salam dan membaca bismillah saat masuk rumah, setan-setan itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya. Jadi setan atau jin-jin yang jahat itu tidak ikut masuk ke dalam rumahnya. Maka rumahnya akan aman dari gangguan mereka. Yaitu dia doa masuk rumah. Jadi ananda solehah, silahkan hafalkan doa ini, kemudian praktikkan setiap hari, setiap saat kalian masuk ke dalam rumah kalian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kalian taufik dan kemudahan untuk menghafalkan doa ini dan praktikkan setiap hari. Ya. Nah. Kemudian ananda salihah untuk tugasnya. Nah, untuk tugasnya yaitu jawablah pertanyaan yang dikirimkan di grup WA. Ya, jadi nanti Ustadz akan kirimkan sebuah link di grup WA kelas kalian. Ya, dibuka link tersebut, tulis namanya, kemudian pilih kelas, setelah itu jawab pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kalian mengerjakan tugasnya. Nah, sampai sini murojaah kita pada hari ini ananda salihah. Mudah-mudahan tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ya. Kita akhiri murojaah hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.